ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Jadinya bener-bener banyak banget dan cantik banget teman-teman. Dan aku sempat ngetes ini 2 harian masih oke banget ya. Maksud aku masih empuk banget, masih kokoh banget, dan masih langsung aja di langkah pertama kita siapkan gelas takar, boleh menggunakan wadah biasa juga. Dan lanjut di sini aku ada susu UHT atau susu cair. Ini aku pakainya 130 ml. Lanjut untuk bahan selanjutnya di sini aku ada margarin yang udah aku tim jadi udah cair seperti ini. Aku cuman pakai 30 ml. Dan agar ada rasanya di sini aku akan tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya di sini kurang lebih aku pakai 30 gram atau kalau disendokin itu kurang lebih 2 sendok makanan ya teman-teman ya. Ini aku kurang lebih pakai 2 sendok makan seperti ini aja. Lanjut untuk pengembangnya di sini aku ada ragi instan atau ini teman-teman pernipan ya teman-teman ya. Nah ini aku cuman pakainya 2 sendok teh dan untuk takarannya agak sedikit munjung ya. Nah seperti ini aja. Dan ini pernipannya tanpa merek, aku belinya kiloan teman-teman. Jadi beli di toko kue seperti itu. Yang pastinya lebih murah ya teman-teman ya. Dan setelah semua bahannya masuk semuanya, ini langsung aja kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Dan buat teman-teman yang nanya berapa total modalnya atau berapa harga jualnya, langsung aja cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin lengkap di sana. Dan ini untuk bahan-bahannya gampang dicari ya teman-teman ya. Jadi dipastikan lagi buat teman-teman yang mau praktek, langsung aja cek di deskripsi box untuk bahan-bahannya ya. Dan ini menurut aku udah tercampur merata. Di sini aku ada telur, aku menggunakan kuning telur teman-teman. Dan untuk kuning telurnya aku pakai 2 butir ya. Ini langsung aja aku campurkan sekalian di sini. Dan ini menurut aku adonan basahnya udah ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita sisihkan. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku siapkan wadah yang lumayan besar seperti ini. Lanjut di sini aku ada tepung. Aku pakai tepung terigu pro tinggi dan ini totalnya 250 gram. Ini aku masukin semuanya. Lanjut untuk perasannya di sini aku ada garam. Aku pakai seujung sendok teh seperti ini. Ini juga sebagai penghambat dari si ragi ya teman-teman ya, biar nanti si raginya nggak terlalu over ngembangnya. Ini langsung aja kita aduk sebentar biar tercampur merata. Dan setelah itu langsung aja kita masukkan raginya teman-teman. Nah ini kita masukin semuanya. Dan karena ini aku pengen sesuai judul, ini buat adonannya itu kita nggak perlu ngulenin ya teman-teman ya. Kita perlu campurkan saja. Jadi kita nggak usah ngulenin berat-berat seperti ngulenin buat donat pada umumnya ya. Di sini kita aduk dulu aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Nanti kalau perlu bantuan tangan kita bakalan agak sedikit aduk menggunakan tangan. Jadi nggak harus diulenin ya teman-teman ya. Jadi aku tekanan lagi jangan diulenin, karena kalau ngulenin itu kayak berat banget dan itu kerjaan yang capek sih kalau menurut aku ya. Karena yang buat kue atau buat donat itu yang paling capek bagian ngulenin donat tadi. Nah ini caranya yang paling mudah dan paling gampang. Kita aduk aja terus seperti ini. Kalau udah mulai berat kita langsung aja gunakan tangan. Dan di tempat aku ini nama kuenya donat nyes ya teman-teman ya. Dan untuk namanya sendiri itu aku kurang paham ya teman-teman ya. Di sini aku bilangnya donat nyes. Tapi buat teman-teman yang mungkin namanya beda, langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan masukin juga di judulnya biar teman-teman gampang juga nyarinya. Dan ini langsung aja aku ratain ya teman-teman ya. Ini aku campurkan seperti ini biar tepungnya tercampur. Jadi ini bener-bener tanpa diulen teman-teman, cukup dicampurkan aja. Kalau dia udah tercampur merata, kita langsung aja diamkan atau kita istirahatkan. Kalau dalam bahasa kuenya itu namanya proofing ya teman-teman ya. Nah ini semua bahannya udah tercampur merata dan ini menurut aku dia masih agak sedikit lengket. Nggak apa-apa, ini kita bulet-buletin aja. Setelah itu kita langsung aja taruh di dalam wadah seperti ini. Setelah itu kita proofing atau kita istirahatkan kurang lebih minimal 30 menit. Dan setelah 30 menit ini dia hasilnya, dia udah mengembang ya. Ini langsung aja kita kempeskan biar nanti saat ngegoreng itu hasilnya mulus-mulus. Jadi kita kempeskan, benar-benar kempes teman-teman. Dan ini kebetulan lengket jadi aku tambahkan aja tepung. Maksudnya tuh ini sebagai olesan aja biar kita gampang megangnya, jadi nggak lengket teman-teman. Dan kita ini langsung aja kempeskan. Dan tanpa berlama-lama langsung aja aku siapkan alas kerja ya. Dan mohon maaf banget ini alas kerjaku ada sedikit sobek-sobek teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini masih bagus banget dan masih layak untuk dipakai.
Dan ini langsung aja aku taburkan tepung terigu ya. Jadi cuman tepung terigu biasa aja, boleh menggunakan pro tingginya. Ini sebagai olesan, sebagai taburan aja teman-teman, biar nanti dia nggak lengket kemana-mana. Dan ini adonannya udah nggak lengket lagi ya. Langsung aja di sini aku siapkan timbangan. Ini aku akan timbang dulu teman-teman. Jadi untuk timbangannya ini kita langsung timbang utuh seperti ini dulu, biar kita tahu untuk totalnya berapa dan kita mau bikin jadi berapa. Di sini karena aku mau bikin harga jualnya cuman Rp 1000, jadi untuk timbangannya kita kurangin ya. Tapi untuk rasa ini masih sama enaknya, cuman jadi lebih kecil aja teman-teman. Jadi kita ngikutin programnya yang udah merek-merek ternama teman-teman. Kan biasanya kayak gitu ya. Jadi bungkusnya yang besar dulunya sekarang udah diperkecil. Seperti es krim kan juga banyak banget seperti itu. Kelihatannya sama padahal ukurannya udah berbeda, tapi harganya lebih turun. Nah itu sama teman-teman, kita juga bakal mempraktekkan itu di sini. Ini kita bagi sebanyak 28 pieces atau sebanyak 18 gram per masing-masingnya. Jadi ini langsung aja kita potong sebanyak 28 biji ya, biar nanti kita gampang juga untuk nimbangnya. Kalau misalnya kurang-kurang dikit kita kan tinggal tambahin aja. Jadi gampang banget, kita potong-potong dulu aja sampai semuanya dapat 28 biji. Setelah 28 biji langsung aja kita timbang satu persatu. Ini udah selesai kepotongnya, masih potong ngasal, dan kita langsung aja timbang. Dan ini udah aku timbang dapatnya 18 graman teman-teman. Ini langsung aja kita bulet-buletin. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Cukup ditarik-tarik aja ke bagian atas dan dia nanti bakalan bulat sendiri teman-teman. Nah seperti ini aja dia bakalan bulat sendiri. Tapi teman-teman kalau pengen lebih rapi lagi boleh dibuletin lagi ya. Nah cara ngebuletinnya seperti ini aja, gampang banget kok teman-teman. Nah ini udah jadi ya teman-teman ya. Dan ini udah bulat, langsung aja kita sisihkan. Jadi lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku bulet-buletin ya. Ini langsung aja kita pipihkan teman-teman. Kita mulai dari yang pertama tadi karena dia udah lumayan ngembang lagi. Jadi kita kempeskan lagi seperti ini biar anginnya keluar ya. Jadi tujuannya tuh biar si anginnya keluar. Karena kalau kita goreng dalam seperti ini, itu biasanya kalau kita goreng itu dia bakalan ngeluarin bentuk yang kayak kasar seperti totol-totol gitu loh teman-teman. Jadi kayak aspal gitu loh, jadi bentuknya nggak mulus. Jadi ini perlu banget dilakukan. Kita kempeskan, kita keluarkan gasnya, dipastikan lagi gasnya dikeluarkan, kita pipihkan seperti ini. Caranya sangat mudah, ditekan aja seperti ini. Kalau misalnya kurang kuat langsung tekan aja di mejanya. Nah ini udah seperti ini, kita langsung aja sisihkan lagi. Jadi lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan ini udah selesai, ini langsung aja kita proofing atau kita istirahatkan lagi minimal 15 menit. Tapi di sini untuk yang pertama kita buat tadi itu sebenarnya udah bisa kita pakai teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini kita proofing lagi aja selama 15 menit. Dan ini udah 15 menit, langsung aja kita goreng bagian yang ujung dulu teman-teman. Ini ya teman-teman ya, kita langsung aja goreng. Di sini aku siapkan teflon, langsung aja di sini aku panasin minyak goreng. Untuk minyak gorengnya jangan terlalu banyak, secukupnya aja ya. Dan ini minyak gorengnya udah panas ya, langsung aja kita masukkan donatnya. Ini lebih tepatnya ngomongnya bombolini kali ya. Buat teman-teman yang tahu ini namanya sebenarnya apa, langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Mana tahu juga membantu buat teman-teman yang pengen usaha, jadi biar tahu juga nyebut namanya ini apa. Dan untuk cara ngegoreng donatnya ini agak sedikit gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Bukan gampang-gampang susah sih, kalau kitanya kurang matang dikit hasilnya bisa bikin kempes teman-teman. Jadi dipastikan untuk cara ngegorengnya benar-benar diperhatikan. Jadi langkah pertamanya itu kita harus benar-benar panasin minyak goreng dulu ya, menggunakan api besar. Dan setelah minyak gorengnya panas, langsung aja kita masukkan donatnya. Ini kita masukkan secukupnya aja. Dan setelah itu langsung aja kita bolak-balik ya teman-teman ya. Jangan lupa sambil dibolak-balik. Dan untuk warnanya kalau bisa sampai kecoklatan ya, jangan sampai agak sedikit putih seperti ini. Nanti aku juga bakalan tunjukin juga contohnya. Kalau kita gorengnya itu agak sedikit putih, untuk ngembangnya kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi dipastikan lagi untuk ngegorengnya benar-benar agak sedikit kecoklatan, bukan sampai kuning keemasan gitu, bukan, tapi agak sedikit kecoklatan seperti ini aja. Gak masalah ya teman-teman ya untuk warnanya ya, karena nanti dia bakalan ketutupan juga dengan gula nyasnya atau gula tabur donatnya. Dan ini untuk ngebolak-baliknya jangan sering-sering ya, cukup satu kali bolak-balik aja. Dan ini kayaknya matangnya udah mantap teman-teman, warnanya udah bagus banget. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Ini langsung aja aku kasih bumbu tabur atau bumbu donat seperti ini. Ini aku beli kiloan juga teman-teman. Dan oh iya aku kelupanya teman-teman. Jadi ini teman-teman untuk perbandingan donat yang masuk aku tadi. Ini ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman ya, agak sedikit kena dengan gula pasirnya. Jadi ini yang warnanya agak sedikit kuning kemasan itu, jadi dia warnanya masih putih banget seperti ini. Dan ngembangnya nggak terlalu ya teman-teman ya. Tapi untuk kembang kempesnya maksudnya dia masih mantul banget, jadi dia masih bisa mantul seperti ini. Nah dia masih bisa mantep banget untuk donatnya. Tapi kalau yang ini dia benar-benar ngembangnya sempurna teman-teman. Ya nggak sempurna banget sih, maksudnya dia lebih besar teman-teman. Nah coba lihat perbandingannya, kelihatan banget ya teman-teman ya. Dia lebih besar dan lebih kokoh juga dan nggak gampang kempes. Sedangkan yang satunya itu dia mudah kempes teman-teman. Nah jadi tipsnya ngegorengnya samain dengan yang tadi ya teman-teman ya, agar hasilnya tuh kayak yang di tangan kanan aku ini ya. Nah ini tanpa berlama-lama langsung aja kita taburin dengan gula ini. Caranya gampang banget, tinggal kita putar-putar aja, maksudnya kita seperti menampi beras teman-teman. Nah seperti itu aja biar nanti gulanya merata. Dan kalaupun nanti kurang gulanya kita bisa tambahkan di plastik packingnya teman-teman. Ini aku tambahkan sedikit seperti ini. Dan langsung aja di sini aku akan packing ya. Di sini aku menggunakan plastik OP yang ada sealernya. Jadi di bagian ujungnya tuh ada lemnya teman-teman. Jadi itu sealernya ngomongnya. Dan kita langsung aja masukin donatnya. Dan ini udah pas banget ukurannya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh si gula pasirnya teman-teman. Bukan gula pasir, maksud aku gula nyesnya ya teman-teman ya. Gula nyes itu berbeda dengan gula pasir yang di blender teman-teman. Jadi pastikan jangan salah beli gula ya. Dan ini kita langsung aja buka perekatnya seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita tempel. Dan jadi deh cara packingnya, gampang banget ya teman-teman ya cara packingnya ya. Kalau teman-teman pengen agak sedikit ada brandnya, di sini langsung aja kita tambahkan stiker. Tapi karena di sini stiker aku cuma stiker custom, jadi aku pakai stiker thank you seperti ini. Ini lumayan murah ya teman-teman ya, stiker seperti ini ya. Dan ini hasilnya cantik banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Jadinya benar-benar banyak banget dan cantik banget teman-teman. Dan aku sempat ngetes ini 2 harian masih oke banget ya. Maksud aku masih empuk banget, masih kokoh banget, dan masih ya masih mantep lah. Mau untuk dijual pun masih oke banget lah. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita buka dan kita review ya teman-teman ya. Wow, dari tampilan aja udah cantik banget, apalagi rasanya kan. Karena biasanya orang ngelihat dari tampilan dulu untuk makanan seperti ini. Jadi kalau tampilannya kita menarik, pasti yang beli itu juga bakalan rame teman-teman. Itu menurut pandangan aku sih yang sering beli jajanan pasar. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja cobain ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri dong, 1 sendok teh gula pasir lagi. Gulanya cukup dong. Dan ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan lembut, enak banget teman-teman. Dan ini bener-bener enak banget. Dan teksturnya kalau bilang padat juga nggak padat, karena bener-bener kayak lembut banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah. Mana tahu bisa jadi ide bisnis teman-teman. Jadi cukup sekian, see you ya di next video. Thank you.